syukurlah capaian indikator prioritas satuan pendidikan saya tidak ada yang berwarna merah atau capaiannya kurang. Ada beberapa indikator yang capaiannya sudah baik, tapi ada juga yang masih sedang. Kalau saya sudah tahu ringkasan kondisi satuan saya, selanjutnya apa ya yang perlu dilakukan? Halo Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, sudahkah mengakses rapor pendidikan tahun ini setelah mengetahui ringkasan kondisi satuan pendidikan melalui capaian masing-masing indikator? Apa yang perlu Bapak Ibu lakukan selanjutnya? Ya, Bapak Ibu perlu memaknai data di rapor pendidikan yang sudah Bapak dan Ibu akses. Caranya adalah dengan menganalisis data capaian yang terlihat pada indikator rapor. Dengan memaknai data rapor pendidikan, kita dapat menetapkan prioritas perbaikan kualitas layanan di satuan dengan lebih optimal. Mari lihat cara kita memaknainya. Yuk, ikut saya. Nah, di laman platform rapor pendidikan terlihat beberapa indikator prioritas yang telah diukur saat satuan Bapak Ibu mengikuti asesmen nasional. Indikator prioritas dipilih berdasarkan analisis tentang area layanan yang paling berdampak pada murid, sehingga perlu menjadi fokus. Capaian di indikator prioritas ini adalah data kita. Ada indikator yang capaiannya kurang, masih sedang, dan ada yang sudah baik. Semua capaian indikator perlu kita cermati. Indikator yang capaiannya kurang tentunya akan menjadi perhatian kita. Namun, bukan berarti indikator yang capaiannya sedang atau sudah baik tidak perlu ditingkatkan lagi. Kita perlu lihat kembali untuk menentukan indikator prioritas yang ingin diperbaiki. Tetapi, sebelum menentukan indikator mana yang mau diprioritaskan perbaikannya, kita lihat dulu data sekolah secara lengkap. Caranya adalah dengan mengunduh dokumen laporan rapor pendidikan. Di dalam laporan rapor pendidikan, terdapat gambaran komprehensif tentang keadaan satuan pendidikan. Selain itu, ada juga lembar kerja perencanaan berbasis data yang Bapak Ibu dapat langsung gunakan untuk perencanaan, dan lembaran rekomendasi prioritas perbaikan satuan pendidikan. Bapak Ibu dapat melihat seluruh rekomendasi atau melihat prioritas rekomendasi untuk perbaikan layanan satuan pendidikan. Apakah proses memaknai data satuan pendidikan sudah berhenti sampai di sini? Tentu tidak. Proses memaknai masih berlanjut. Maknailah dokumen laporan rapor pendidikan bersama warga sekolah. Libatkan warga sekolah untuk bersama-sama mengidentifikasi kondisi layanan sekolah melalui diskusi berikut ini. Jika label capaiannya masih merah, yang berarti capaiannya masih kurang atau rendah. Atau kuning, yang berarti capaiannya masih sedang. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan kondisi tersebut? Begitu pula dengan indikator yang label capaiannya sudah hijau, yang berarti capaiannya sudah baik atau tinggi. Kira-kira faktor apa saja yang mendukung capaian tersebut? Proses diskusi ini penting dilakukan untuk mengetahui penyebab kondisi layanan dengan lebih kontekstual. Data hasil diskusi ini nantinya dapat Bapak Ibu gunakan untuk menentukan indikator prioritas mana saja yang akan ditindaklanjuti terlebih dulu. Pastikan seluruh warga sekolah terlibat dalam diskusi aktif memaknai kondisi sekolah melalui data dari rapor pendidikan ya. Ingat, bahkan indikator yang capaiannya baik pun bisa jadi prioritas perbaikan layanan. Jadi, maknai data secara komprehensif ya. Fokuslah pada akar masalah yang perlu dibenahi sesuai kebutuhan dan sumber daya yang ada. Sampai di tahapan ini, Bapak Ibu akhirnya sudah tahu bagaimana kondisi satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, berarti proses memaknai sudah berjalan dan hampir tuntas. Hasil analisis data yang sudah didiskusikan dengan warga sekolah dapat menjadi pijakan saat menetapkan program pembenahan yang tepat sesuai kebutuhan spesifik satuan pendidikan. Wah, ternyata data dalam rapor pendidikan bukan hanya untuk dilihat dan diketahui saja. Data-data tersebut
perlu dimaknai dan ditindaklanjuti. Mengapa? Agar seluruh upaya perbaikan layanan pendidikan yang Bapak Ibu rencanakan menjadi efektif dan tepat sasaran. Dengan kita memaknai data rapor pendidikan, kita jadi tahu keadaan satuan pendidikan kita dengan lebih jelas, sehingga kita dapat menetapkan prioritas pembenahan yang harus kita lakukan terlebih dahulu sesuai keadaan satuan pendidikan. Dengan begini, kita dapat memaksimalkan upaya dan sumber daya yang kita miliki saat perbaikan layanan satuan pendidikan dilakukan. Jika proses perbaikan layanan maksimal, yaitu sesuai keadaan dan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan, maka kita dapat menghemat waktu, tenaga, dan memanfaatkan aset yang dimiliki dengan optimal. Dampaknya, murid akan merasakan perbaikan kualitas pembelajaran ke arah yang lebih baik. Bagaimana? Data di rapor pendidikan jangan didiamkan saja ya. Selamat memaknai rapor pendidikan bersama warga sekolah.